Ya, Jumatin, Jumawati. Ya, si Jumawati. Saya lihat dari tadi, Bapak, saya senang kalau orang berpikir. Kalau hanya diam saja itu tidak berpikir, saya enggak. Ya, silakan. Kalau terpenuhi, kalau terpenuhi, dia selalu, dia pola strukturnya selalu kelipatan 5. Iya, betul, selalu kelipatan 5. Ya. Sedangkan steroid itu tidak. Yang mirip dengan struktur yang banyak mirip dengan steroid itu adalah triterpenoid. Ya. Kalau triterpenoid itu berapa jumlah atom C-nya? 30, Prof. 30, betul. 30 C-nya. Nah, sedangkan steroid itu tidak pernah, ya, kalaupun 30, ya, kalaupun ada 30 kelipatan 5, tetapi tidak akan mengikuti mengikuti jalur seperti triterpenoid. Maksudnya, kalaupun misalnya dia memiliki 30, tetapi dia tidak bukan 30 kelihatan dari isopren, ya kan? 2 minggu lalu itu saya sudah berikan bagaimana ternyata terpenoid kan, ya? Sudah selesai itu kan? Iya, Pak. Ya, sudah 2 minggu lalu itu saya sudah jelaskan itu. Ya, jadi tidak ada, dia juga isopren, tetapi nanti itu tidak sampai ke 30 yang di seperti misalnya apalagi namanya ini beta sitosterol misalnya, senyawa beta sitosterol. Beta sitosterol itu senyawa steroid yang banyak ditemukan di mana? Tumbuhan kan? Ya, semua tumbuhan itu mengandung sitosterol atau stigmasterol, kampesterol, ya itu steroid yang terdapat pada tumbuhan. Sedangkan pada hewan dan manusia itu kebanyakan steroid, ya, seperti kolesterol. Nah, ini ada pasti hewan dan manusia itu pasti memiliki kolesterol. Nah, laki juga ada itu, dia punya khusus, perempuan juga ada khusus. Kalau yang laki-laki itu apa namanya itu? Pasat. Steroid apa itu? Testos apa? Testosteron, ya. Ya, testosteron. Kalau wanita Progesteron. yang perempuan tahu siapa? Tika. Progesteron. Apa Tika? Progesteron. Ya, itu yang menyusui pasti ada itu. Progesteron. Oke. Nah, lihatkan dulu, kalau lalu saya perlihatkan apa terpenoid. Coba saya ulang, ya.
Oke. Ya, mau perlihatkan dulu. Nah, kita lihat dulu terpenoid ya. Ini minggu lalu saya sudah kasih kan? Belum saya kirim ini ya? Belum, Sudah? Prof. Belum, Prof. Belum ya? Ya. Ya, nanti saya kirim di grup. Selalu saya lupa karena terlalu banyak pekerjaan saya. Ini minggu lalu saya sudah sampaikan ini kan? Yang penggolongan klasifikasi. Sudah kan? Ya. Sudah, Prof. Ya, yang kemarin yang 2 minggu lalu tidak bisa jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, ini adalah salah satu ya. Coba perhatikan. Nah, ini biosintesisnya. Sudah juga saya jelaskan. Lalu, saya minta kamu jelaskan ya, biosintesisnya ini ya, terpenoid ya. Itu oke, ini bahan steroid ya. Nah, steroid itu ini struktur utamanya ini ya. Ini adalah kerangka dari steroid, ciri khas dari steroid. Kalau tidak seperti ini maka steroid. Tapi ingat, terpenoid juga ada begini. Kami? Halo? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, ini oke. Nah, ini bentuk ini struktur utamanya. Ada ini kan struktur penantren ini. Kalau ada tiga sikloheksan ya yang yang berfusi begini. Kalau kita lihat ini kan perhidropinantren ya. Kenapa perhidropinantren? Bukan benzen di sini. Ya, penantren itu kan biasanya benzen ya. Cincin benzen semua. Nah, kemudian perhidrophenantren itu ditambah dengan siklopentana. Nah, berapa ini jumlah atom C-nya ini, struktur utamanya ini? Berapa? Berapa? Iya, 17. Dan yang berikut, biasanya ya selalu ada di sini metil. Di sini, daerah sini. Tapi bukan mungkin biasa juga. Di sini juga selalu ada. Kemudian di sini ada cabang. Cabangnya itu bisa berapa saja jumlah atom. Ya. Kemudian biasa ini ada alkohol atau oksigen daerah sini mengikat, ya. Itu khas daripada senyawa steroid, ya. Oke. Nah, inilah kolesterol, ya. Ada katanya di sini, ingat saja. Jadi ini cabang, ya. Ini adalah kolesterol yang merupakan kerangka utama, kerangka dasar steroid. Ya.
Nah, sebenarnya steroid itu asal usulnya dari triterpen, ya, squalene. Ya, squalene banyak di mana itu? Itu bukan di mana? Minyak apa? Minyak. Minyak ikan. Iya, Kan? Prof. Ada minyak ikan, ya. Nah, yang disebut dengan squalene, tapi bentuknya itu ya dengan ini epoksidanya nanti. Nah, ini ya, terjadinya siklisasi. Sebenarnya masih banyak yang lain. Nah, oke, nanti saya lihatkan slide 1. Nah, ini asam-asam empedu, vitamin D, ya, kortikosteroid, seks, itu adalah merupakan steroid-steroid yang penting, ya. Ini vitamin D, ya. Oke, saya tidak terlalu banyak karena Anda sudah diskusikan. Nah, saya mau komentari di sini. Biasanya kalau ada di sini, biasanya ini sama. Kalau ada di sini metil 2, itu triterpenoid. Jadi biasanya kalau ada di sini metil 2, itu triterpenoid. Sedangkan kalau steroid itu tidak ada di situ, tidak pernah ada, ya. Jadi harus lihat hati-hati. Kalau saya bilang ini termasuk alkaloid, golongan triterpenoid atau steroid, maka Anda harus lihat di situ ada karbon di situ dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga ada kortisol namanya ini, ya. Hormon testosteron itu karbonil di sini, bukan alkohol. Oke. Ini namanya testosteron. Ya. Berapa jumlah atom C testosteron ini kalau kita lihat ini? 19. 19. Betul, 19, ya. 19. Jadi tidak sampai 20. Tidak sampai 20. Kalaupun 20 tidak akan terjadi, misalnya ada atom C lain, atom C, 2 atom C di sini, tapi tidak pernah akan ada terjadi itu. Apalagi tidak pernah akan terjadi isopren yang lain. Jadi lewat bukan isopren. Oke. Nah, ini juga estradiol, testosteron, ini banyak terdapat di wanita, ya. Jadi dia memiliki 2 karbonil, ya. Oke. Oke, itu steroid yang lain. Nah, jadi namanya ini yang 3 ABC ini namanya hidrofenantren. Kalau saya tidak hidrofenantren, berarti di sini ada ikatan rangkap. Ya, dia merupakan cincin bensin semua. Itu fenantren, ya. Oke. Tapi kalau kita bilang sikloheksan, itu adalah perhidrofenantren. Ini ada siklopentano. Nah, jadi D itu siklopentan.
ini adalah perhidrofenantren. Nah, perbedaan jenis itu ditentukan oleh ini, R1, R2, dan R3. Ini yang ini nih. Di sini perbedaannya R3, R2, R1. Di sini tempat perbedaannya itu. Jenis. Ya. Jadi, panjang sistem R1, gugus fungsi S itu R1, R2, dan 3, jumlah dan posisi ikatan rangkap, jumlah dan posisi oksigen, itu yang bisa pengelompokannya itu. Ya. Oke. Ya, yang steroid molekul planar sehingga kedudukan gugus pada inti dasar dapat alfa bisa gamma. Atau psi, tidak jelas kedudukannya itu. Ya. Kapan dia alfa? Itu di bawah bidang garis putus trans dengan metil C10 dan C13 konfigurasi alfa. Coba pelajari ini semua nanti, apa bedanya nanti itu. Jadi itu ada, nanti kalau putus-putus berarti dia ke alfa. Kalau di sejajar begini, itu adalah beta. Ya. Sedangkan kalau ini putus namanya itu tidak jelas. Nah, fusi cincin A itu biasanya trans, bisa juga cis. Ya, B dan C dan C dan D itu trans kecuali steroid. Sedangkan untuk ya kardiotonik itu cis. Ya, itu dengan trans kalau begini, ya. Ini trans. Ya, trans. Sedangkan cis seperti ini. Bisa Anda bedakan itu? Bisa, Prof. Bisa bedakan kan? Dan latihan. Kalau tidak latihan susah itu. Harus Anda kan belajar organ yang 4 itu pasti tahu itu. Organ yang 4 itu saya sudah susun di situ, ada stereo, ada fisik lainnya. Ya. Jadi ini semua trans. Ya. Ini kalau lihat struktur ini adalah trans. Ini kolesterol biasanya ini. Nah, ini transis. Ini trans, sedangkan C dengan D ini cis. Nah, kalau ini cis semua. Ini cis. Ya. Anda kan luring, saya harus suruh latihan untuk. Nah, biosintesisnya itu sama dengan terpenoid, berasal asetat, ya, asetat malonat. Jadi ini atau asetat mevalonat. Jadi kan sampai pada skualen. Nanti skualen yang berubah. Jadi ya, skualen pertama dia membentuk dulu epoksi skualen, terjadi seperti ini, dan terakhir. Jadi ini adalah reaksi-reaksi sekundernya. Oke. Jadi Anda tahu ini biosintesisnya. Nah, coba lihat. Kalau dia membentuk sikloartenol sama-sama, kalau ini hanya terdapat pada tumbuhan. Sedangkan lanosterol itu untuk atau manusia dan manusia. Jadi ini bidata dia di sini. Sedangkan ini ke tumbuhan. Ya, ini di tumbuhan banyak. Jadi kalau mau fitosterol
atau yang ada pada tumbuhan, maka dia melalui sikloartenol. Kalau lanosterol itu untuk kolesterol yang ada pada hewan dan manusia. Ya. Saya tanya, apa bedanya lagi? Di mana jalurnya kalau sterol tumbuhan? Sikloartenol, Prof. Iya, sikloartenol. Sedangkan lanosterol itu jalur ke mana? Untuk senyawa-senyawa? Saya di hewan sama manusia. Ya, yang banyak temukan di hewan dan manusia. Oke. Jadi, tetapi ingat bahwa steroid itu bisa dari juga lanosterol, bisa juga dari sikloartenol. Ya, steroid itu ada steroid hewan, ada steroid tumbuhan yang berasal dari tumbuhan. Tapi sama-sama bentuknya sama. Nah, nanti Anda akan lihat ini cikal bakal menjadi beta sitosterol, kampesterol, ya, stigmasterol dan lain sebagainya. Sedangkan tadi seperti testosteron, ya, progesteron itu adalah atau asam pedu itu adalah senyawa yang banyak di hewan. Jadi sikloartenol itu banyak ditemukan pada tumbuhan, ya. Lanosterol jarang. Jadi hati kurang mampu merubah sikloartenol menjadi senyawa lain dibanding kolesterol. Ya. Nah, apanya? Ya, gunanya itu steroid. Itu ada bisa sebagai apa itu? Menanggulangi masalah. Ya, Assalamualaikum. Ya. Pengaji siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sana mati nak. Gimana ini? Caranya tidak bisa orang pulang ini, tidak bisa tinggal lewat Maros. Tidak bisa orang lewat Maros, dilewati Maros. Ya kalau penduduknya kartu penduduknya di sana. Iya, kalau kartu penduduk di sana bisa Ji. Karena nasanya kalau dari Makassar dia kira kita pulang kampung. Ada jian ada semua jian. Iya, anak kamu mana? Mudah-mudahan ada pimu ya Pak. Dari baca pinanu. Saya purwi malah kau usahakan ya iya. Iya mau nuntut sana. Nah ketuminya belum. Kau capu piwalasi. Pala pulangi pala kada nanti tadi dinula pulangi anak-anak mereka kada dinula itu penguram. Ya benar. Ya. Ya salam kakak. Ya.
Oke. Kemudian sebagai terapi paliatif terhadap karsinoma kelenjar prostat. Ya. Nah, ini juga untuk menjaga monopoise itu. Spesies juga bisa digunakan itu juga. Dan sebagainya. Nanti Anda baca ini ya, karena waktunya kita. Oke. Ini adalah senyawa-senyawa yang ini sterol. Coba ini kalau ini banyak di mana ini? Saya mau tanya Anda ini. Kalau ini banyak di mana ini? Kolestan. Ini banyak di hewan dan banyak juga di tumbuhan, kedua-duanya, karena bisa berasal dari uh, sikloartenol juga. Kalau ini stigmasterol pasti tidak ada di hewan ya. Ya, ini tidak ada di hewan. Ergosterol tidak ada di tumbuhan. Ya, dan seterusnya. Coba diperhatikan itu. Ya. Ada di barang, ini di ikan bintang, ini di krustase macam kerang-kerangan ini juga, ya. Oke, ini hubungan biogenetiknya. Jadi Anda kalau baca ini, nanti saya kirimkan lewat grup. Oke. Ini vitamin D, kalau kita lihat bentuknya, vitamin D ini agak, ya, Anda mungkin kenapa vitamin tidak kelihatan seperti sterol yang lain gitu. Ya. Maka ini adalah macam-macam cabang dari vitamin D. Ya. Oke. Oke, itu steroid. Anda sudah bisa membedakan antara dengan steroid. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak ada? Tidak ada, Prof. Tidak ada, oke. Jadi bedakan antara steroid dengan terutama triterpenoid. Ya. Oke, kita lanjut pada senyawa fenilpropanoid. Kalau dari segi struktur fenilpropanoid itu ciri khasnya apa? Apa ciri khasnya? Kan sudah mengkuan itu, sudah mendiskusikan ini tuh fenilpropanoid. Apa yang dipelajari itu selama lama sekali Anda belajar yang pertama? Bagian pertama, 8 kali pertemuan sampai 9 kali pertemuan.
Saya mau itu struktur dari fenil propanoid itu dari nama fenil, berarti ada berapa itu C-nya itu fenil? Berapa ton C-nya? 6 ya. Proid, propan berapa C-nya? 3 Prof. Berarti hasilnya itu selalu memiliki pola C6 C3. Memiliki pola struktur C6 C3. Nah, inilah yang akan nanti ya, yang akan menjadi cikal bakal flavonoid. Kalau itu C6, C3, C6. Sedangkan flavonoid itu C6, C apa? Flavonoid itu C6, C3. sedangkan flavonoid C6, C6. Ya. Nah, jalurnya itu melalui jalur apa? Jalur biosintesisnya. Yang bukan jalur asetat mefalonat. Asetat mefalonat itu untuk terpenoid steroid. Andi Arham. Jalur mefalonat apa? Jalur biosintesisnya. Ya, Prof. Apa jalurnya biosintesisnya? Jelas bukan jalur anu, Prof. Apa? Iya, saya sudah bilang jalur asetat mefalonat, tetapi jalur Sikimat, Prof. jalur sikimat, ya, jalur sikimat. Nah, ini yang saya mau, ini adalah senyawa-senyawa jalur sikimat. Waktunya lagi berapa menit? Sampai jam berapa ini? Sampai 10.50. 50, Prof. 50, masih lama ya. Oke. Lihat ini senyawa jalur sikimat. Prof. Iya. Nah, coba perhatikan. Ini yang disebut dengan asam sikimat. Lihat. Lihat, Iya. Sedangkan di sampingnya ini ada senyawa flavonoid. Salah satu senyawa flavonoid. Oke. Jadi kita dulu asam sikimat dulu. Asam sikimat itu adalah kunci intermediate atau merupakan sebuah kunci dari sejumlah besar senyawa bahan alam aromatik. Senyawa bahan alam aromatik itu yang Anda tahu apa itu? Fenilpropanoid. Apalagi? Flavonoid. Ya. Ya, kita lihat semua. Ya. Nah, ini banyak ditemukan pada Illicium anisatum. Ya. Dan juga kita bisa temukan pada ini, kalau ini anisit ini adalah dan ini adalah buah-buahan, ya, buah-buahan Relegium, banyak terdapat di Jepang. Nah, jadi ini sebenarnya sikimat ini berasal dari bahasa, ya, yaitu sikiminoki. Si artinya apa itu? 4 kan, kimi artinya season,
Ya, season di situ adalah musim, no itu, kemudian ki itu adalah tree itu pohon, literally itu adalah tree of four season. Ya, jadi asam sikimat itu memiliki 4 atau. Jadi asam sikimat itu ditemukan di tumbuhan, banyak ditemukan di bakteri, banyak ditemukan pada ragi dan hewan-hewan kecil lainnya. Nah, diperkirakan ada sekitar 35% senyawa itu berasal dari asam sikimat ini, karena merupakan dari senyawa penting asam amino, asam aromatik, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ini kan berasal, ini juga banyak berasal dari alkaloid ini, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, nah, kalau kita nanya asam sikimat itu berasal dari glukosa, ya, berasal dari glukosa atau asam piruvat. Ya, ini anunya. Oke. Nah, jalurnya ini, jadi dari glukosa menjadi asam sikimat. Nah, inilah yang disebut dengan fenilpropanoid. Coba lihat di sini. Ya, ini termasuk asam prevenil, ya, yang akan membentuk fenilpropanoid. Ya. Inilah yang menjadi fenilalanin, menjadi lignin atau lignan, menjadi flavonoid, sampai stiren, ya, asam benzoat. Semuanya berasal dari sini. Jadi, coba lihat di sini. Kalau fenilpropanoid itu ini ciri khasnya C6, C3. Kalau flavonoid C6, C3, C6. Ya. Ini, ya. Kalau Anda lihat ini alkalinin, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, polida menjadi senyawa aromatik menjadi quinon. Kemudian di dalam ini, dalam mikroorganisme tadi, poliketida menjadi senyawa aromatik dan menjadi quinon. Bisa juga dari asam sikimat menjadi aromatik, menjadi quinon dan quinon. Ya. Campuran. Ya. Ini yang disebut dengan quinon dari sikimat ini. Ini. Ya. Nah, ini adalah senyawa fenilalanin. Ini adalah asam fenilasetat. Ya. Ini asam sinamat. Nah, ini sudah jelas merupakan propanoid. Jadi kalau kita lihat ini semua fenilpropanoid 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga. Ini bentuknya kumarin. Ini asam benzoat. Ini bukan fenilpropanoid, tidak masuk. Nah, flavonoid itu C6, C3, C6, tidak juga flavonoid, fenilpropanoid. Nah, ini ada lignan. Dia masuk kelompok fenilpropanoid karena ini berfusi antara dua fenilpropanoid. Nah, ini proses pembentukan fenilpropanoid. Jadi cikal bakalnya dari asam sikimat. Ini prosesnya, ya. Bisa juga membentuk asam hidrolat ini, ya. Nah, ini adalah fenilpropanoid di sini. Oke. Selain fenilpropanoid, ini juga prefenat itu bisa menjadi fenilalanin, bisa juga menjadi tirosin. Nah, ini adalah penyusun dari apa ini? Fenilalanin dengan tirosin. Dia banyak di mana ini? Protein kan? Protein. Iya, Banyak protein. Ya. Nah, 6 C6 C1 dan C6
ini juga berasal dari sikimat. Jadi kalau kita lihat, kalau fenol-fenol dan quinol itu hanya C6. Ya, tapi biasanya ini tidak banyak diperhatikan oleh orang. Kemudian C6, C1 itu merupakan turunan asam, ya, termanin. Nah, jadi tanin itu berasal dari sini. Tanin itu polimernya dari asam-asam benzoat. Jadi dia polimer dari C6, C1. Sedangkan C2 itu yang disebut dengan stilben, feniletil, stilben. C6, C2. Kalau C6 itu adalah fenil propanoid. Nah, ini adalah C6, metabolit C6. Apa tadi yang C6? Fenol-fenol ya, quinol. Nah, itu adalah termasuk senyawa yang berasal dari, jadi kalau kita lihat benzoquinol ya, berasal dari asam sikimat. Ini adalah prosesnya. Apa ini? Tanin kan? Ini yang susah dipisahkan di biasa senyawa bahan alam ini, ya, yang sulit disebutkan. Ya, ini adalah tanin. Oke. Nah, kalau dua ya asam benzoat berpadu, ini ada asam galat, ya, sedangkan ini asam elagat. Ya, ini asam elagat. Nah, ini adalah flosin B ini. Nah, jadi ini adalah benzoat dan asam sinamat. Kalau asam sinamat itu sudah masuk fenilpropanoid. Ya, coba kita lihat. Jadi ini asam galat. Ya, jadi tirosin. Oke, C6 C2 stilben ini anunya C6 C2. Nah, glukosinolat itu berfungsi. Nah, ini yang fenilpropanoid. Ya, fenilpropanoid itu cikal bakal untuk flavonoid. Ya, oke. Ya, ini jadi berasal dari situ. Ini adalah asam sinamat. Asam sinamat banyak di mana ini asam sinamat? Kencur ya, banyak di tanaman kencur, kunyit itu ada sinamat itu di situ. Ya, oke. Nah, kalau asam sinamat bergabung itu ditambah 3C itu menjadi flavonoid lagi. Jadi akan ada lagi itu. Oke. Nah, inilah contoh beberapa fenilpropanoid ya. Asam sinamat. Oke. Nah, ini lignin. Ada perbedaan antara lignin dengan lignan. Ya. Coba perhatikan, apa bedanya kira-kira lignin dengan lignan? Lignin itu merupakan polimer kedua dari selulosa, ya, yang terdapat di bumi ini.
Coba perhatikan di sini barangkali. Jadi ini lignan. Kalau lignan itu hanya merupakan dimer fenilpropanoid seperti ini. Itu lignan. Kalau lignan itu sudah banyak, makanya namanya polifenilpropanoid. Bisa dibedakan itu? Sudah bisa mengerti? Bisa diulang, Prof? Iya, Prof. Kalau lignan itu hanya 2 fenilpropanoid seperti pada pinoresinol ini, ya, pinoresinol ini, itu namanya lignan, hanya 2 fenilpropanoid yang bergabung, yang terdimerisasi. Ingat, ini juga biasa terikat dengan protein. Ya. Sedangkan lignan itu polimer. Kalau lignin, bisa dimengerti? Bisa, Prof. Ya, kalau lignan itu 2 fenilpropanoid, dari 2 fenilpropanoid, sedangkan lignin itu banyak. Ya. Jadi ini pembentukan lignan. Ya, ini lignan. Jadi likarin itu adalah lignan. Eugenol dari eugenol itu adalah fenilpropanoid. Eugenol itu banyak terdapat cengkeh. Jadi kalau Anda mau cari eugenol yang di cengkeh, itu bau cengkeh itu. Ya, eugenol itu baunya cengkeh. Ini yang berbau cengkeh itu yang kalau kita itu ini eugenol ini, fenilpropanoid ini, ya. Fenilpropanoid ini yang merupakan eugenol. Oke. Nah, ini namanya lignan. Ya, likarin itu, likarin A adalah lignan. Berasal dari eugenol. Ya. Sedangkan lignin, nah itu sudah polimer, kayak kayu itu. Ya. Oke, sudah bisa dibedakan kan? Ini lignin ini. Banyak polifenilpropanoid. Ya. Jadi ini jalurnya. Nah, kerang fenilpropanoid itu ini. Yang pertama ini 4 hidroksi, 3,4 dihidroksi, 3,4,5 trihidroksi. Ini kerangka dasarnya yang pertama, fenilpropanoid, ya. Jadi kalau bukan 4, kalau dia 1 saja OH-nya, maka dia ada di para 4. Kalau dia 2, pasti di 3 dan 4. Di para dengan meta yang ya bisa juga di sini. Kalau dia 3, maka dia 3,4,5. Tidak ada yang dekat dengan alkil ini. Tidak ada dekat. Jadi 3,4,5 tempatnya. Oke, tidak ada di 2. Paham? Paham. Oke. Sekarang sinamat. Nah, berarti sudah 2 kan? Pertama fenilpropanoid, yang kedua sinamat. Ya, ini juga fenilpropanoid. Asam sinamat. Coba lihat. Kalau ini asam para kumarat. Ini asam. Jadi sinamat itu selalu apa ciri khasnya? Ciri khasnya apa? Ada gugus asamnya, Prof. Ada asam. Betul. Selalu ada gugus asam. Ya. Dan ada kata atom C nomor 2 dari asam. Itu asam sinamat, asam parakumarat, dan asam. Oke. Yang berikut, alfa
Alil fenol itu ciri khasnya ini. Selalu ada di sini. Kan ini namanya gugus alil kan? Masih ingat? Alil. Ya. Jadi kalau ada begini namanya alil. Ya, alil. Oke, paham? Jadi eugenol ini adalah eugenol, ini kafikol, ini miristin. Profenil fenol. Kalau profenil fenol itu ada ikatan rangkap di sini, dia di tengah. Jadi ini anetol, iso eugenol dan iso elemesin. Ini adalah senyawa-senyawa profenil fenol. Kemudian yang berikut adalah kumarin. Ya. Kumarin ciri khasnya dia berfusi dengan ini. Jadi dia terikat pada atom C nomor 2 dengan alkohol yang ada di sini. Ya, jadi ini kumarin, umbelliferan dan eskuletin. Jadi ciri khasnya ini. Oke. Saya mau tanya. Ada berapa kelompok besar untuk senyawa fenilpropanoid dari tadi pembicaraan kita? Ada 4, Prof. 4. Pertama, Sinamat. pertama fenilpropanoid dulu. Fenilpropanoid, Prof. Fenilpropan. Ya, kedua Sinamat. sinamat. Selamat. Ketiga, Alil fenol. alil fenol. Keempat, Profenilfenol. prevenil fenol. Yang kelima, Kumarin. kumarin. Ya. Dan ciri khasnya harus tahu. Ya. Ciri khasnya harus tahu. Ciri khasnya nanti kau pelajari sendiri ya. Saya kirim semua nanti di grup. Ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Oke. Flavonoid. Nah, yang kita akan bahas tentang flavonoid. Sebenarnya ini yang maunya saya langsung mulai dari sini. Gitu. Tapi saya tidak mau lewat begitu saja. Anda hanya diskusi baru tidak tahu sebenarnya flavonoid apa. Nah, flavonoid ciri khasnya tadi saya bilang C6, C3, C6. Itu adalah karakteristiknya. Jadi ini seperti ini. Ya. Jadi kalau lihat di sini ini luteolin ini. 1, 2, 3. Jadi 3. Nah, ini adalah gugus fungsi saja. Ya, ini adalah reaksi-reaksi sekunder yang merupakan biogenesisnya, bukan biosintes tapi ya. Jadi asal usulnya flavonoid itu adalah tadi dari asam sikima. Ya. Oke. Distribusi flavonoid itu banyak di mana dapat? Banyak di mana tempatnya itu? Banyak di flavonoid itu. Di tumbuhan, Prof. Ya, jarang kita temukan flavonoid pada hewan. Yang banyak kita temukan adalah pada tumbuhan. Dan semua bagian di tumbuhan, akar, daun, ya batang, ya di dahan, itu bisa kita temukan flavonoid. Apa fungsi flavonoid pada tumbuhan? Itu sebagai pigmen ya, pigmen warna. Ya. Bunganya ada yang biru, ada yang ungu, ada merah, ada kuning. Itu sebenarnya flavonoidnya itu. Dan ini flavonoid ini banyak diketahui sebagai obat, bisa sebagai anti jamur, bisa anti bakteri, anti ya
apa juga sebagai pembunuh rumput, ya. Nah, oke. Jadi ini biosintesisnya tadi berasal dari sikimat, ya. Jadi asal usul dari sikimat. Tapi dia hanya, coba lihat di sini. Dia bukan hanya sikimat, tapi dia sikimat nanti akan ditagi 3 asetat CoA. Ya. Jadi sebenarnya dia bukan murni sikimat. Jadi kita bisa katakan perpaduan. Jadi kalau flavonoid itu perpaduan antara sikimat dengan asetat malonat. Ya. Coba lihat di sini. Ya, ini kan fenilpropanoid di sini. Nah, fenilpropanoid ini akan bergabung dengan 3 asetil dan akan akhirnya membentuk flavonoid seperti ini. Ini ya, ini chalcon ya, ini chalcon. Chalcon itu adalah yang paling sederhana, flavonoid yang paling sederhana, chalcon itu. Ya. Ini. Jadi kalau kita lihat flavonoid itu timbul dari hasil kondensasi fenilpropanoid, ya, C6C3 dengan 3 unit asetil CoA. Jadi ada C6C3 tambah 2, C6C3 tambah C4, ada C6C3 C6. Inilah yang disebut dengan flavonoid yang terakhir ini. Ya. Jadi ini trik ketiga, ya, chalcon. Ini macam-macam flavonoid, ya. Kelompok pertama adalah kelompok flavan, ya, ini indikasinya. Ini kelompok flavan. Jadi flavonoid itu biasa dibedakan berdasarkan tingkat oksidasinya. Ya, tingkat oksidasi pertama itu flavan. Ya, bukan flavan, flavon. Ini namanya flavon. Jadi ada bentuknya seperti ini, namanya flavonoid. Kalau di hidrochalcon begini bentuknya. Ini mirip. Ini dari chalcon semua ini. Ini bentuknya sama dengan chalcon. Ya. Paling sederhana. Nah, sudah bisa kita ini antara ini dengan ini kan mirip-mirip ini. Apa bedanya ini dengan ini? Yang flavan ini. Ininya, Prof. Ada OH kan? Iya, Prof. Ada OH-nya. Ada OH di sini tidak ada di atom C nomor 3. Kasih. Kemudian ini. Ya. Yang ketiga ini ada chalcon, flavan, flavanon, isoflavanon. Jadi isoflavanon ini flavonon, ini chalcon juga. Jadi berasal dari chalcon, ini di hidrochalcon. Dan apa bedanya di hidrochalcon dengan chalcon? Bisa dilihat nggak? Ikatan rangkapnya, Prof. Iya, ikatan rangkap. Oke, baik. Jadi Anda bisa bedakan semua nih. Ini di chalcon ini, ya. Jadi kalau kita lihat ada flavanon, isoflavanon, ya. Kemudian flavan 34. Oke. Kemudian tingkat oksida 4 ada namanya uron. Ini namanya flavon. Flavon, isoflavon. Tingkat oksida tinggi nih karena ada karbonil, ya.
Ini ada karbonil sini. Flavonol. Ini flavonol karena ada OH-nya di sini. Sedangkan flavon itu tidak ada OH di sini, ya. Ya. Jadi flavon ini kita bagi menjadi 6 kelompok. Pertama kelompok flavon. Ya. Kelompok flavon ciri khasnya ini. Ya. Selalu ini. Ada apa ini? Gugus Karbonil. karbon. Ya, pada ada karbonil. Ingat itu ya. Jadi kalau bilang ciri khasnya flavon itu kan saya bisa nanti akan tanya dia masuk kelompok apa ini, golongan apa, flavonoid. Flavonoid apa? Kamu kalau ada begini bentuk langsung katakan kelompok flavonoid, Plafon. Iya. Nah, Anda ini juga ada karbonilnya juga ini, tetapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada OH, di sini OH. Makanya dikatakan flavon. Oke? Ya, Prof. Jadi camferol ya. Camferol itu adalah salah satu senyawa flavonol. Jadi kelompok pertama namanya flavon, kelompok kedua adalah flavonol. Jadi flavonol itu ini saja. Jadi sama dengan flavon, cuma ada OH-nya. Oke? Nah, sekarang flavanon. Nah, flavanon apa bedanya dengan ini? Dengan ini flavon dengan flavanon. Apa bedanya? Kan mirip kan? Tidak ada ikatan rangkap. Iya, tidak ada ikatan rangkap di sini. Ya, itu kelompok 3. Kelompok 4. Ini juga tidak ada. Tetap bukan di sini tempatnya, tetapi di sini tempatnya itu C6 kedua. Ya, dekatan karbonil namanya isoflavon. Isoflavon. Ini kan flavonol, ya kan? Kemudian flavan 3-ol. Ya, flavan 3-ol. Ini ada OH di sini. Nah, tentu mana tadi yang mirip lagi dengan ini? Nah, ini tidak ada apa di sini? Tidak ada di sini. Karbonil di sini ya? Karbonil. Iya, tidak ada karbonil di sini. Antosianidin ini hanya ini cyanidin saja yang ya. Ini ciri khasnya untuk antosianidin. Jadi ada 6 kelompok flavon. Ya. Biosnya ini. Ya, biogenesisnya ini sebenarnya biosintesisnya secara umum itu, kemudian ini semua berasal dari chalkon. Itulah yang akan mengalami biogenesis menjadi apigenin, camferol, antosianin dan seterusnya. Itu ada penambahan dan pengurangan oksidasi, reduksi, ya, dan seterusnya. Seperti itu saja terjadi. Jadi dia hanya terjadi reduksi, isoperenilasi dan seterusnya. Ya, itu kalau namanya genesis. Tapi asal usulnya sebentuk chalkon dari asam sikimat tadi dan unit asetat CoA itu terbentuk macam-macam flavonoid. Nah, ini terjadinya flavonoid sangat bervariasi ini, tapi gak usah dipikirin ini ya. Kalau kita lihat, nah, ini sejumlah flavonoid yang terbentuk
dan termodifikasi, ya. Ini ya, modifikasinya. Jadi ada terikat dengan glukosa, ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 glukosa yang terikat dengan flavonoid. Itu banyak flavonoid yang terikat dengan glukosa. Itu variasi saja. Tapi yang jelas kalau saya ada begini, saya kasih lihat, Anda lihat di sini ada flavonoid, katakan golongan alkaloid yang terglukosidasi. Itu aja. Flavonoid tadi sudah saya jelaskan, ya, terbentuk semua, ya. Oke. Supaya ini, nah ini juga perubahannya. Oke. Antosiannya terdapat pada tumbuhan bunga, ya, bunga-bungaan, seperti daun gitu. Ya. Katekin, nah ini katekin antosianidin juga banyak, katekin, ya, banyak di tumbuhan sekali itu kita temukan. Nah ini tanin, ini tanin. Inilah yang bisa lagi membuat pusing biasanya bahan alam karena tidak bisa terpisah gitu. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Bahwa banyak senyawa aromatik ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi yang melalui jalur sikimat. Jadi sikimat memiliki sifat dan fungsi di dalam tumbuhan untuk membentuk senyawa-senyawa banyak macam, ya. Ya, tadi kita lihat banyak sekali asalnya. Jadi ada fenol, quinol, asam benzaldehyid, bensil alkohol, kemudian stilben, ya, acetofenol, kemudian flavonoid, ya, fenilpropanoid, dan seterusnya. Ya. Ini jalur sikimatnya, Anda akan baca nanti. Ya, silakan. Nah, ada pertanyaan? Sudah selesai flavonoid. Oke. Ya. Jadi saya mau minta nanti Anda masukkan di tugasnya, bisa di oke, ruang saya berikan di sana. Anda saya minta untuk dibuat singkatan review untuk fenilpropano, senyawa-senyawa dari jalur sikimat, ya. Nanti sebentar. Tangan di Prof. Bisa tulis kalau lebih bagus, ya, lebih mudah gitu. Bila kalau ada perubahan langsung ya. Jadi nanti dikelompokkan, ya, seperti pembahasan di sini. Nanti Anda mengatakan yang C6 saja. Jadi pertama biosintesis untuk senyawa C6.
Kemudian biosintesis untuk senyawa C6C1 ya. Kemudian C6 C2 C6 C3 C6. Nah, itu. Kemudian mungkin tanin ya. Lignan itu ada semua ya. Ada pertanyaan lagi? Absennya nanti diisi itu ya. Sudah diisi absennya di Samoke. Sudah, Prof. Saya sakit perut ini kenapa puasa orang lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Oke, kita hentikan dulu saja karena saya lagi rasanya padahal puasa ini capek mungkin karena saya ini. Oke, kita minggu depan kita masuk pada kelompok berikutnya yaitu alkaloid ya. Ya, Prof. Alkaloid. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita tutup membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa. Mungkin mudah-mudahan minggu depan saya tidak berhalangan. Nanti kita cari waktu nanti untuk kalau sudah sibuk. Ini banyak sekali pekerjaan saya ini di sebagai menteri. Ya, makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.